Jadi kita akan ngaji bab matahari di atas Ka'bah, begitu ya. Nah, gimana nih kok ada judul matahari di atas Ka'bah? Ya namanya ngaji, kita ngaji teks, ngaji ayat qauliyah, ngaji ayat Al-Qur'an, ya. Tapi kita berangkat dari fenomena alam, karena alam itu biasa disebut sebagai ayat kauniyah. Jadi ayat Allah itu ada dua, ayat qauliyah yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu, dan ayat kauniyah gitu. Ya, ayat alam. Fenomena yang saya yakin semua orang ya, tahu, semua orang pernah melihat begitu ya. Tapi melihatnya lewat aja gitu ya. Jadi ini video matahari terbit ya, matahari terbit. Nah, matahari terbit itu ada istilahnya ya, dalam bahasa Arabnya itu masyrik ya. Syuruk kemudian masyrik ya. Tuh. Nah, ini ayat Rabbul Masyriqi wal Maghribi ya. Seperti Baitullahi ya. Baitullahi Rasulullahi begitu ya. Jangan jadi kalau Rasulullahi itu selalu belakangnya Allahnya selalu dibaca hi, Rasulullahi, Baitullahi gitu ya. Tapi Rasulullah baitunya tergantung. Kalau seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena Rabbil Alamin di situ karena mengikuti bacaannya Allah ya. Jadi Rabbil Alamin itu menjelaskan Allah, karena Allahnya dibaca kasroh ya, lillahi dibaca kasroh karena ada lamnya itu li, baca kasroh lillahi begitu, bukan lillahu, bukan lillaha begitu. Maka Robnya itu dibaca Rabbil Alamin. Nah di sini Rabbul Alamin karena posisinya sebagai subjek ya itu. Jadi marfu dibaca dhammah. Tetapi tidak dibaca tanwin karena ini adalah idhofat. Idhofat itu frase kepemilikan. Jadi Baitullahi omahe Gusti Allah, Rasulullahi utusannya Gusti Allah, gitu ya. Jadi begitu maknanya itu kepemilikan, ya miliknya begitu. Jadi Rabbul Alamin itu yang memelihara al-masyriq, begitu ya. Nah, wal maghribi masyriq itu kalau keterangan tempat itu berarti tempat terbit. Kalau keterangan waktu itu berarti waktu terbit. Nah, dalam kaidah bahasa Arab dua-duanya itu ada. Kedua itu yang disebut sebagai isim makan dan isim zaman. Ya, itu. Nah, jadi kalau kita lihat di kamus itu al-masyriqu, tapi di sini harus dibaca al-masyriqi karena posisinya adalah mudhof ilaih. Ya, dalam idhofat ini itu disebut mudhof ilaih, jadi bersandar pada al-masyriq robnya itu ya. Jadi dalam kaidah kalimat bukan robnya itu bersandar gitu, bukan, tapi kata robnya itu bersandar pada al-masyriqi begitu ya. Nah kalau tadi masyriq itu terbit, nah sekarang maghrib ya, ghurub itu terbenam. Maghrib itu tempat terbenam itu di barat, tempat terbenamnya matahari itu pasti di barat. Karena dari sisi istilah memang seperti itu, alamnya juga begitu. Makanya negeri Maghribi itu negara di daerah barat sana, di daerah Maroko sana. Gitu ya. Nah, Maghrib dari si keterangan waktu berarti waktu Maghrib, waktu matahari terbenam. Waktu matahari terbenam itu kalau di pantai berarti bagian atas matahari itu bersentuhan dengan horizon, dengan ufuk, dengan kaki langit. Nah, itu berarti awal dari yang disebut dengan maghrib, ya. Nah, kalau seorang anak tenggelam, itulah wis nggak kelihatan dia itu, wis tutup banyu kabeh. Ya. Nek sik ketok gini terus gini, itu sik durung mendelep. Dari sisi istilah.
Nah, begitu nggih. Nah, ini jadi ini fenomenanya Rabbul Masyriqi wal Maghribi ya. Saya tadi terlalu melompat menjelaskannya, sebenarnya kaidahnya ini ya, dari tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ya, if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi begini. Jadi ini kata kerja lampau, kata kerja sedang, ini kemudian masdar. Oh, baterainya udah ini. Ya. Jadi sebentar. Ini masdar ya, pekerjaan, mengerjakan, sedang mengerjakan pekerjaan. Fa'ilun itu yang mengerjakan, yang melakukan. Maf'ulun yang dikerjakan, uf'ul itu kerjakan, perintah, la taf'ul itu ojo mbok lakoni gitu ya. Maf'alun tempat ngelakoni, waktu ngelakoni, dua ini. Nah, ini alat melakukan. Begitu nggih. Nah, jadi misalkan khalaqa yahluku kholqon ya, itu ciptaan, kholqun. Nah, itu. Terus khaliqun itu pencipta, yang mencipta. Mahlukun itu sing dicipta. Nah, gitu loh ya. Terus nasara yang suruh. Nasrun minallah, pertolongan. Nasirun itu penolong. Mansurun itu yang ditolong. Gitu loh ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini alat, tempat dan waktu begitu ya. Udah, lewat, jangan panjang-panjang. Ngeluh. Ketahuan iki ya, sing enteng-enteng. Syaraqa yasruku syarqon, terbit, muncul ya. Nah, ini kemudian masyrikun itu tadi ya. Dari keterangan, kalau isim makan berarti apa? Keterangan tempat berarti timur, karena tempat terbit. Itu tadi ya. Saya tadi salah jelaskannya di depan, harusnya di sini. Tadi gambarnya aja harusnya. Nah, kemudian masyrikun kalau keterangan itu tempat, ini zaman, waktu. Berarti waktu itu fajar munculnya metune srengenge ya, metune srengenge itu. Nah, itu kalau masyrik. Nah, maghrib dari ghoraba yaghrubu ghuruban. Ghurub terbenam ya, terbenam artinya itu. Ya, tenggelam. Jadi matahari tenggelam begitu ya. Nah, jadi kalau keterangan apa tempat begitu berarti barat, tempat terbenam. Mulai dhisik sampai saiki nggone srengenge mendelep iki ana kulon. Enggak pernah nolor kidul, etan enggak pernah. Jangan kemudian dientengkan dengan kalimat seolah-olah kalimat takwa begitu ya. Insyaallah kalau menghendaki dengkulmu itu gitu ya. Mbok kira Gusti Allah mencela-mencele kaya gitu ya, itu. Nah, itu ya. Jadi gitu. Kalau isim zaman ya berarti waktu terbenam, waktu azan maghrib itu sebenarnya menandai mendelepnya srengenge itu. Gitu loh ya. Jadi jangan, jadi waktu azan maghrib itu sajane nandai srengenge mendelep. Hubungannya dengan alam begitu loh ya. Nah, itu jadi adzan ini gak ono bayangan blas karo srengenge. Padahal itu kaitannya dengan itu, menandai saat mendelepi srengenge, begitu ya. Nah, begitu. Nah, mendelepi srengenge atau munculnya srengenge itu sebenarnya kaitannya dengan bumi yang muter. Ya. Tapi nuwun sewu, saya nggak pakai flat earth. Jadi kalau ada yang menganut flat earth, ya siap-siap kecewa dengan penjelasan saya. Ini konsep buminya bunder, ya. Nah, jadi ini dilihat dari, ini kutub utaranya nih. Utara. Ini logo-logo. Logo gitu ya, muter saja. Ini bumi kita tuh muter. Makanya gak kroso. Lek kroso yang ngeluh kabeh. Justru bersyukur gak kroso. Lek kroso ngeluh kabeh. Ya, jadi ini bumi yang berotasi. Oh, sudah. Ya. Nah,
Jadi, loh, kok kutub selatan ini? Nah, misalkan ini srengengenya di sini, nggih. Srengengenya di sini, gitu loh. Ini sumber cahaya, srengenge begitu. Nah, supaya menjelaskan gini kalau nggak pakai gambar, nerang apa gitu. Tadi nggih, ini pelan-pelan sekarang. Nah, mana dulu ya? Nah, ini dibagi ya. Jadi bagian ini kena cahaya matahari, yang sana nggak kena. Jadi ini pembatas siang malam. Nah, ini bagian yang siang. Oke. Sana bagian yang malam. Kan gitu secara umum, oke. Tuh. Nah, terus bagian sana kalau pas di sana posisi kita midnight itu berarti kita itu membelakangi srengenge. Jadi jam 12 malam tadi itu posisi srengenge itu kalau kita menembus bumi gitu kan. Nah, terus, nah itu lu nyampe srengenge, gitu loh ya. Tuh midnight jam 4:00. Tuh. Terus kita muter mau sampai sini. Nah, kita mau ndelok srengenge, kan gitu. Tapi ketika kita di sini, matahari di atas kita. Nah, itu saat tengah hari. Secara teoritis itu jam 12 awan. Dan di saat seperti itu, bayangan kita itu paling pendek. Bahkan bisa nggak ada bayangan. Nah, kapan nggak ada bayangan itu nanti yang saya jelaskan. Gitu ya. Jadi duhur itu adalah menandai ketika bayangan kita itu paling pendek. Jadi kalau di kampung nganggo jidur, bedog, begitu dibuh, tur, itu nanda ketika awal tur, itu ketika bayangan itu paling cendek. Nanti begitu srengenge muncul, bayangan kan panjang loh. Naik, bayangan memendek. Naik lagi, pendek lagi. Naik lagi, pendek lagi gitu kan. Pas di puncaknya itu paling pendek, lalu miring itu dawa. Gitu loh. Ya, itu pola bayangan. Nah, ini. Okay. Nah, kemudian, nah ini kan muter nih orang, kita kan muter nih. Nah, ketika kita di sini, kita akan segera melihat matahari. Melihat matahari itu menurut kita srengenge metu, padahal kita saya muter delok srengenge, gitu loh. Jadi lagi-lagi perasaan kita itu tertipu. Jadi dari sisi astronomi itu kitanya sing muter karep delok srengenge. Tapi menurut kita, ya kok mau tadi srengenge metu gitu. Nah, gitu. Jadi bedakan yang kita alami, yang kita rasakan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Itu, ya. Ini perlunya nalar memahami alam tuh begitu. Nah, ini yang disebut masyrik tadi, posisinya itu masyrik, waktunya juga masyrik. Ya. Ya katakanlah kita anggap jam 6 gitu ya. Tuh, untuk menggampangkan. Nah, sebaliknya, ketika di sini kita segera nggak melihat srengenge. Nggak melihat srengenge itu. Menurut kita, srengenge ini sing mendelep. Srengenge ini sing terbenam, makanya disebut maghrib. Ya. Nah, kita sebut aja ini jam 6 sore. Gitu nggih. Sebenarnya itu alamnya. Ya. Yang kita lihat matahari ini sing mlaku. Aduh. Padahal kitanya sing muter gitu loh, nggih. Nah, dong itu kan gambarnya tadi sudah di awal-awal, tapi sebenarnya yang terjadi itu begini gitu loh ya. Nah ini disambung masyrik wal maghrib, jadi pasangan ini berarti nggone terbit karo nggone terbenam itu pasangan, berarti etan kulon itu kaitannya karo nggone lokasi srengenge metu karo srengenge mendelep. Nah ini tunggal, masyrik itu tunggal ya. Itu, masyrik itu tunggal. Jadi ya udah lek ngono ikilah yang dimaksud dengan etan kulon. Ya, timur barat dari perspektif alam itu ya kalau mau ditentukan di hari yang sama tempatnya matahari terbit ke tempat matahari terbenam, itulah arah timur barat. Ya. Nah, begitu. Itu tadi kata tunggal, ya. Dalam bahasa Arab itu dari kata tunggal
diubah menjadi 2, itu namanya musanna. Itu mau nambahi alif nun atau ya nun. Ya. Muslimu, muslimun itu menjadi muslimani atau muslimaini. Begitu. Ya. Nanti masrikun menjadi masrikoni atau masrikoini. Nah, begitu ya. Tuh. Ya, itu 2. Ya, kalau jamak ini jadi ini rumusnya. Ya. Ada jamak yang teratur, ini teratur, ada jamak yang enggak teratur, jamak taksir irregular gitu. Irregular ini kita tahunya bentuk itu hanya dengan melihat kamus. Ya. Itu. Nah, ini saya jelaskan sekilas. Jadi kata dalam bahasa Arab itu menariknya ya, menyatakan 2 itu sudah ada imbuhannya di sini, ya. Atau banyak itu ada imbuhannya di sini. Tuh. Makanya kalau nyebut muslimatun itu kudu jelas panjang pendeknya. Muslimatun itu berarti seorang perempuan beragama Islam. Mlaku karo muslimat aman. Tapi kalau mlaku karo muslimatun, matu karo ngake, itu enggak dituduh poligami. Muslimatun kan jamak wong wedok akeh. Makanya guru-guru ngaji kita dulu wanti-wanti. Moco dawa cendek hati-hati le gitu. Karena salah, maknanya udah beda. Muslimatun dengan muslimatun gitu. Ya. Itu wis maknanya berubah. Begitu, ya. Itu contohnya ini. Tuh, ya. Nah, jadi itu Rabbul Masyriq ini, wa Rabbul Maghriba ini, ayatnya begitu. Jadi kalau Masyriq tadi Rabbul Masyriqi wal Maghribi, tapi kalau Rabbul Masyriq ini wa Rabbul Maghriba ini. Jadi ininya enggak langsung ditaruh sini tapi ini, ya. Jadi ini menandakan bukan berpasangan gitu. Kemudian jamaknya itu masyariq, maghrib, enggak aturan. Kalau enggak aturan tuh tahunya seperti apa hanya bisa dilihat dari kamus karena enggak ada rumusnya. Ya, enggak ada rumusnya itu. Jadi kalau masyriq ini berarti 2 tempat terbit. Maghrib ini berarti 2 tempat terbenam. Maknanya tuh begitu. Ya, dari sisi bahasa. Nah, saya akan langsung lompat ke yang jamak. Karena saya mau menjelaskan tentang matahari di atas Ka'bah. Yang masyriq ini itu memerlukan penjelasan tersendiri, ya. Fala uqsimu birabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Jadi maka aku bersumpah birabbil. Nah, ini kan tadi kan rabbul masyriqi, ya. Sekarang bi, karena ada bi-nya, maka rabbun tadi yang dhammah tadi dibaca kasroh sekarang birabbil masyariq wal maghrib. Ya. Jadi ini dibaca kasroh bukan karena bentuk ininya, tetapi karena ada bi-nya di bismillahi billahi, ya. Itu. Jadi kalau bi belakangnya itu majrur, kalau tunggal dibaca kasroh, ya. Nah, jadi kalau tadi masyriq itu tempat terbit, 1 tempat terbit, kalau masyariq berarti banyak tempat terbit, ya, atau banyak waktu terbit. Saya akan jelaskan yang banyak tempat terbit saja sekarang, ya, itu. Nah, berarti kalau banyak tempat terbit artinya apa? Banyak tempat ya terbit. Ini gambarnya terbenam ya, berarti maghrib. Banyak tempat terbenam. Jadi pasangan ini, ya, itu maghrib. Jadi ini gambarnya tadi, saya mundur dulu supaya kelihatan ininya dulu ya. Nah, itu srengenge-nya ya. Nah, ini srengenge-nya mendelep. Oke, itu. Nah, jadi nih, ya. Ternyata kalau kita perhatikan, tempat srengenge terbenam maupun terbit itu geser tiap hari. Ya, geser gitu. Ini kalau kita mau mengamati loh. Nah, geser tiap hari. Jadi memang banyak tempat terbit, tempat terbenam itu. Jadi ini 23,5 lintang selatan pada bulan Desember tanggal selikuran begitu ya. Kemudian geser sampai di sini sekarang ini tanggal biru. Terus 23 Juni itu di sini nih. Nah ini nih
di paling utara sekarang Srengenge itu. Ya. Besok balik ngidul. Balik ke sana. Jadi Srengenge itu tempat terbitnya itu geser tiap hari, okay? Itu. Geser tiap hari, begitu. Makanya kemudian Allah mengatakan Rob fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib. Jadi Tuhan yang pemelihara banyak tempat terbit maupun tempat terbenam. Begitu. Ya. Karena begini memang nyatanya itu. Ya. Nah, jadi kalau digambarkan begitu, ya. Nah, ini disebut dengan deklinasi. Ya, jadi lintangnya matahari melaku itu disebut deklinasi, begitu. Ya, deklinasi. Deklinasinya dari 23,5 lintang selatan sampai 23,5 lintang utara. Geser terus bendino. Ya, bendino. Udah sekarang besok selatan lagi, gitu loh ya. Nah, itu. Jadi suatu tempat, suatu kota yang lintangnya itu di antara 23,5 lintang selatan sampai 23,5 lintang utara, suatu saat itu pasti apa? Dilalui matahari gitu lintangnya. Ketika kota itu dilalui matahari, maka ketika zuhur di tempat itu nggak ada bayangan. Gitu, nggih. Nggak ada bayangan. Jadi Srengenge itu tadi kan ngalor ngidul nih Pak G. Ngalor ngidul dari 23,5 lintang selatan sampai 23,5 lintang utara. Gitu. Nah, semua kota, semua tempat yang lintangnya itu di antara ini 23,5 lintang selatan sampai 23,5 lintang utara, pasti dalam 1 tahun itu pernah dilewati oleh Srengenge. Itu loh, Surabaya misalkan ya. Itu dilewati. Nah, ketika matahari lewat, waktu zuhur itu kita nggak punya bayangan. Itulah yang disebut hari tanpa bayangan. Ya, kalau jadi nanti kalau yang tahun ini itu selalu terjadi 2 kali. Ya, selalu terjadi 2 kali, yaitu ketika matahari ngalor dan ketika matahari ngidul. Gitu loh. Ya, itu. Nah, di saat seperti itu tidak ada bayangan. Nah, itu ya. Nah, jadi kota-kota yang berada di sini tadi, oke? 23,5 utara. Yang di sini nggak pernah, sini nggak pernah, ini nggak pernah. Ya, gitu. Nah, itu terjadi karena sumbu rotasi bumi itu terhadap ini ya, garis yang tegak lurus bidang edarnya itu miring gini. Sehingga kemudian kalau sumbu rotasinya dibuat vertikal, maka bidangnya yang miring. Ya, miring. Nah, bulan Juni ini ekuator ini gini. Berarti Srengenge itu ketok berada di utara. Ya. Di utara sekarang Juni itu. Nih. Terus nanti jalan muter terus sampai September. Nah, September ini sejajar, berarti di ekuator. Melaku meneh sampai Desember. Nah, ini ekuatornya Khatulistiwa. Srengenge ini ketokno ngisor, ketokno kidul. Ya, itu Desember. Jadi Desember Srengenge di selatan, Australia musim panas. Sekarang Australia musim dingin. Gitu loh. Ya. Nah, gitu. Jadi peristiwanya seperti itu, ya. Nah, ini kan pada waktu yang lalu sudah kita jelaskan begitu ya. Tapi sekarang kita kaitkan dengan konteks tempat terbenam dan terbitnya matahari. Jadi matahari yang geser itu menurut kita ya, tempat yang ini tadi ya, itu menyebabkan penampakan matahari itu bergeser setiap saat, setiap hari. Gitu loh, nggih. Itu yang kemudian ketika kaitannya dengan matahari yang muncul itu disebut masyariq. Sorenya itu maghrib. Gitu loh ya. Masyriq itu pada hari yang sama, masyriq maghrib, masyariq maghrib itu 1 tahun yang tapi tiap harinya kudu pasangan. Gitu loh ya. Nah, itu. Nah, sekarang ini Ka'bah. Kita lihat Ka'bah.
data Ka'bah, data Mekah. Koordinatnya 21 derajat, 25 menit, 21 detik lintang utara. Berarti di bawah Tululikur. Nah, gitu ya. Nah, pasti dia dilewati. Gitu. Ya. Jadi dia pasti dilewati. Tuh. Nah, sering ini dure Ka'bah. Gitu loh ya. Sering ini di atas Ka'bah. Enggak, ini bujur. Enggak ada kaitannya sudah bujur itu. Bujur itu nanti kaitannya dengan waktu duhurnya kapan. Tapi kalau posisi mataharinya kaitannya dengan lintang. Jadi kita ini kan Surabaya ini kan 112 bujur timur negatif 7 ya. Negatif 7 itu berarti lintang selatan. Minusnya itu lintang selatan 7 derajat 45 menitan lah gitu ya. Itu. Nah, ketika Ka'bah matahari di sini, sun, Ka'bah, kiblah begitu, maka semua bayangan di muka bumi itu ya kalau ini pasang gini, ini bayangan nih, maka bayangan itu ya bayangan itu arahnya kalau ditarik terus itu akan menuju ke Ka'bah. Nah, di saat seperti itulah makanya kemudian orang dianjurkan untuk menentukan arah kiblat masjidnya itu. Itu yang disebut dengan Rasdul Kiblah. Itu ya. Jadi itu. Nah, kapan itu terjadi? Kita lihat. Oh, ini ya. Jadi bayangan ini menuju ke Ka'bah. Ya. Cara menentukannya gampang, Pak. Yang tukang bangunan itu kasih aja nih apa yang alat itu ya. Itu paling gampang. Nah, kalau kemudian dilihat dari data, ini deklinasi mana nih? Ya, deklinasi ini. Ini tanggal 15 Juli. Nah, ya. Ini mestinya ngaji yang akan datang nih, jadi pas. Si anget-angetnya langsung sesuai menentukan ya. Tapi saya baru sadar tadi, terus gak mungkin aku gak PT mana. Kadung. Jadi mestinya nih ngajinya yang akan datang ya, Kemis yang akan datang pas. Berikutnya kita langsung ngecek arah kiblatnya masjid. Nah, gitu ya. Nah, ini karena posisi Mekah itu tadi 39, berarti dia zona 3 ya, plus 3 dari Greenwich. Jadi menentukan jam 12-nya itu berarti di sana jam 09. Nah, ini data jam 9 ya, set gitu. Nah, akhirnya nanti kita tahu matahari di atas Ka'bah itu jam 12 waktu Saudi ya, 9 GMT. Nah, ini Mei karena sudah lewat ya, saya nggak jelaskan. Saya jelaskan yang Juli dari data-data ini tadi ya, equation of time dari data tadi itu sekian, maka di Ka'bah nanti tanggal 15 itu di atas Ka'bah itu kalau dikaitkan dengan Indonesia, jadi ini waktu Saudinya, kita berada di sekarang waktu Indonesia Barat, ya ini zona waktu. Zona waktu kita itu kan 105. GMT plus 7 itu berarti 105 ya. Surabaya itu misalkan ini WIB, nah 15 Juli itu nanti setelah kita hitung-hitung ketemunya itu nanti jam 12 plus 4 menit ya, ini dibagi 15 akhirnya ketemu jam 4 lewat 4 likur. Catat. Jadi nanti 15 Juli jam 4 likur lihat bayangan sing arep bangun masjid delok bayangan ya, bayangan yang apa gitu ya, cagak atau apa, itulah arah kiblat. Nek sholat waktu bingung, wah tak sholat ngomong ono bayangan sholat asar. Wes gak mungkin salah wes gitu loh. Ya. Itu. Karena pada jam ini sering ngene dhuwur Ka'bah. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau pas tanggal berapa sering ngene dhuwur Surabaya, semua bayangan itu menuju Surabaya. Itu tuh wong sing kate Surabaya melok bayang-bayang mesti sampai nang Pasar Atom. Gitu loh ya. Sampai nang Kenjeran. Nah, gitu. Nah, jadi ini nggih. Tuh.
Nah, menentukannya ya udah seperti tadi, ya, pakai alat tadi atau ya ini ya ini tentukannya dulu di SD sini, SD 6 legur ya. Ini ketika dengan teman-teman IMM ya. Jadi seperti itu ya, sebagai kesimpulan matahari itu ngalor ngidul ya, setiap kota, setiap wilayah, setiap daerah yang lintang daerah itu kurang teko 23 baik utara maupun selatan, itu pasti akan dilewati oleh matahari. Ketika dilewati maka waktu zuhur setiap objek itu nggak punya bayangan. Itu yang kemudian disebut hari tanpa bayangan. Ya, di lain itu bayangannya yang terpendek. Paham nggih? Jadi selain ketika kapan bayangan itu terjadi, yaitu ketika lintang kota itu sama dengan deklinasinya srengenge, kan geser tuh srengenge, apa gitu ya, masyarik, maghrib gitu, geser terus. Nah, ketika posisi lintasan srengenge atau yang disebut deklinasi itu sama dengan lintang daerah itu, maka di daerah itu ketika zuhur nggak ono bayangan. Di luar itu ada bayangan tapi paling pendek. Rabbul masyarik wa rabbul maghrib. Paham nggih? Mudah-mudahan paham karena dilengkapi dengan gambar-gambar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.